warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peradara Saputra Hermawan bersama Cynthia Aryawan akan menjelaskan mengenai virtual private server. Pengertian VPS atau Virtual Private Server atau pelayanan pribadi virtual adalah teknologi yang memungkinkan sebuah server fisik dengan kapasitas besar dibagi menjadi beberapa server virtual. Masing-masing server virtual ini memiliki sistem operasi dan perangkat lunak sendiri-sendiri, seolah-olah memiliki server fisik yang berdiri sendiri. Cara kerja VPS yaitu bekerja dengan bantuan teknologi virtualisasi. Teknologi ini memungkinkan sebuah sistem operasi tunggal seperti Linux atau Windows menjalankan beberapa sistem operasi virtual secara bersamaan. Setiap sistem operasi virtual ini memiliki lingkungan operasi yang terpisah, seolah-olah mereka berjalan pada perangkat keras yang berbeda. Keuntungan menggunakan VPN yang pertama, kinerja lebih baik karena sumber daya tidak dibagi dengan pengguna lain. Kinerja VPS umumnya lebih stabil dan cepat. Yang kedua, keamanan yang lebih terjamin. Isolasi antara VPS membuat data dan aplikasi Anda lebih aman. Yang ketiga, kontrol penuh. Anda memiliki kendali penuh atas server virtual Anda, termasuk pengaturan sistem operasi dan aplikasi. Yang keempat, skalabilitas. VPS bisa ditingkatkan atau diturunkan kapasitasnya sesuai kebutuhan. Yang kelima, fleksibel. VPS bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari hosting website hingga pengembangan aplikasi. Kekurangan menggunakan VPS. Yang pertama, biaya lebih mahal dibandingkan dengan share hosting. VPS umumnya memiliki biaya yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan Anda mendapatkan alokasi sumber daya yang lebih besar dan kontrol yang lebih penuh. Yang kedua, membutuhkan pengetahuan teknis. Pengelolaan VPS memerlukan pengetahuan teknis yang cukup. Anda perlu memahami tentang sistem operasi, jaringan, dan konfigurasi server. Jika Anda tidak memiliki pengetahuan ini, Anda mungkin perlu menyewa seorang administrator sistem atau menggunakan layanan manage VPS. Yang ketiga, keterbatasan kendali pada server fisik. Meskipun Anda memiliki kontrol penuh atau VPS Anda tidak memiliki kendali langsung terhadap hardware server fisik. Jika terjadi masalah pada hardware, penyedia VPS yang akan mengatasinya. Yang keempat, kurva pembelajaran. Bagi pengguna baru, mempelajari cara mengelola VPS bisa menjadi tantangan. Ada banyak hal yang perlu dipelajari, mulai dari instalasi sistem operasi hingga konfigurasi keamanan. Yang kelima, tidak sesuai untuk semua orang. VPS tidak cocok untuk semua orang. Jika Anda hanya memiliki website sederhana dengan trafik yang rendah, share hosting mungkin sudah cukup. Kapan harus menggunakan VPS? VPS sangat cocok untuk bisnis dengan trafik tinggi, seperti toko online atau aplikasi web yang banyak digunakan. Selain itu, VPS juga ideal untuk aplikasi yang membutuhkan banyak sumber daya, seperti game server atau aplikasi pengolahan data yang kompleks. Jika Anda membutuhkan kontrol penuh atas server atau ingin memiliki lingkungan pengembangan yang terisolasi, VPS adalah pilihan yang tepat. Memilih penyedia VPS. Saat memilih penyedia VPS, ada beberapa faktor yang perlu Anda pertimbangkan, seperti harga, kinerja, dukungan teknis, dan fitur tambahan yang ditawarkan. Pastikan Anda memilih penyedia VPS yang memiliki reputasi baik dan dapat memberikan dukungan teknis yang memadai. Bayangkan sebuah server fisik sebagai komputer besar yang memiliki banyak prosesor dan memori. VPS seperti sebuah partisi pada komputer tersebut, di mana setiap partisi memiliki sistem operasi dan aplikasi sendiri-sendiri. Setiap partisi memiliki alokasi sumber daya yang berbeda-beda, sehingga tidak saling mengganggu. Jadi, kesimpulan dari VPS adalah solusi hosting yang sangat baik untuk bisnis yang membutuhkan kinerja, keamanan, dan fleksibilitas yang lebih tinggi.
Dengan VPS, Anda dapat mengoptimalkan kinerja website Anda, meningkatkan keamanan data, dan memiliki kontrol penuh atas server Anda. Jika Anda sedang mencari solusi hosting yang lebih baik untuk bisnis Anda, saya sangat merekomendasikan untuk beralih ke VPS. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.